Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Lemes banget sih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Nah, baru itu namanya semangat muda. Masa kalah sama bapak yang udah tua dan semangat. Oke, baik, sebelum mulai pembelajaran, bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Boleh untuk Ica memimpin doanya? Baik, Bapak. Duduk siap. Berdoa sesuai masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya bapak akan mengecek kehadirannya. Boleh dilihat teman sebabnya apakah ada yang tidak ada yang hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Baik, kalau misalkan hadir semua, bapak akan melakukan ice breaking. Tujuannya untuk memfokuskan kita terhadap pelajaran hari ini. Cukup simpel, caranya adalah ketika bapak mengucapkan selamat pagi, kalian ada cukup tepuk sekali. Selamat siang, kalian bertepukkan 2 kali. Dan untuk selamat malam, kalian tepuk angin. Tahu tepuk angin nggak? Kayak gini. Plek gitu ya. Tapi nggak usah pakai bunyi ya. Digini aja, oke? Mengerti? Nanti jika tidak ada yang bisa mengikuti, akan ada hukuman. Bisa? Bisa. Oke, dimulai ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Tepuk tangan kita semua. Oke, baik. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan menanyakan sesuatu kepada kalian. Siapa yang tadi sebelum berangkat mendapatkan uang jajan? Saya. Ush, banyak. Tidak dikasih nggak uang jajan sama orang tua? Dikasih, Pak. Dikasih berapa? 2.000. 2.000. Kalau Ica dikasih berapa? Aku kasih banyak, dikasih 10.000 sama mama aku. Oh, sama mama kamu 10.000. Untuk sama ayah kamu berapa? Sama ayahku kan dikasih uang. Kalau ayahku udah banyak dikasih Udah. mama. Oh, tapi kalau misalnya di sini ada nggak ya dikasih uang jajan sama ayah dan ibunya? Ada nggak ya? Kira-kira? Nggak ada ya? Tapi kalau misalkan kalian pernah mendapatkan 10.000 2 lembar, itu pernah nggak uang jajannya? Belum, Pak. Belum pernah juga. Oke, baik. Kalau sudah belum pernah, bagaimana jika semisalnya Ica mendapatkan uang jajan dan ibunya tadi 10.000, kemudian dikasih kembali oleh ayahnya Ica sebanyak 10.000, maka bagaimana cara jumlahnya? Berarti aku 10 ditambah 10 jadi 20. Betul, tepuk tangan Ica. Lalu bagaimana sih cara untuk menjumlahkan dengan cara bersusun? Masih belum ada yang tahu kan? Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan bersusun. Yang dimana tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu memahami apa itu penjumlahan yang bersusun. Yang kedua yaitu mengetahui dan menuliskan kalimat bentuk penjumlahan bersusun. Yang ketiga yaitu menjumlahkan bilangan angka. Bilangan 2 angka ditambah bilangan 1 angka, dan selanjutnya bilangan 2 angka ditambah bilangan 2 angka. Nah, penjumlahan bersusun adalah menjumlahkan bilangan dengan cara menggabungkan 2 bilangan
atau lebih dengan menuliskannya secara vertikal atau bisa dilihat ke bawah seperti itu. Lalu menjumlahkan angka-angka pada kolom yang sama dari ke kanan dan ke kiri. Kolomnya itu dimaksud dengan nilai tempat. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari nilai tempat kan? Kalau nilai tempat untuk yang 2 angka itu ada apa aja nilai tempatnya? Puluhan, satuan. Kalau untuk yang 3 angka nilai tempatnya ada apa aja? Satuan, puluhan, satuan. Hebat, betul teman. Betul sekali. Kita lihat ya. Nah, di dalam penjumlahan bersusun, ketika ada menemukan soal cerita itu terdapat kata kunci, yang dimana yang pertama diberi, makan lagi, membuat, membeli lagi, dan yang terakhir adalah jumlah semuanya. Jadi jika ada kata-kata kunci seperti ini di cerita soal cerita, maka soal cerita tersebut merupakan penjumlahan. Nah, bagaimana sih bentuknya dari penjumlahan bersusun ini? Nah, bentuk penjumlahan bersusun ini seperti tadi, seperti yang sudah Bapak bilang, sudah Bapak jelaskan bahwa bentuk penjumlahan bersusun itu disusun secara vertikal atau ke bawah. Perhatikan pada gambar yang pertama, yang baris pertama, yaitu bilangan 2 angka ditambah 1 angka. Terlihat di sana 13 ditambah 3, yang dimana posisi 3 menempatkan dengan nilai tempat satuan sesuai dengan di bawah angka 13. Dan selanjutnya juga 21, sama, angka 4 terdapat di nilai tempat di satuan, tidak di puluhan. Nah, itu adalah merupakan bentuk penjumlahan bersusun dari bilangan 2 angka ditambah bilangan 1 angka. Dan di bawah pun sama, 13 ditambah 12, yang dimana semua nilai itu bertepatan di nilai tempat yang sudah dipelajari sebelumnya, yang dimana termasuk dalam bilangan 2 angka ditambah bilangan 2 angka. Kita sudah mengetahui ya dari pengertian penjumlahan bersusun, kata kuncinya, bentuknya. Sekarang Bapak mau tanya, coba siapa yang mau baca satu tadi depan? Saya, Pak. Boleh, bergerak. Ada 10 kelereng di kantong A, ada 3 kelereng di kantong B. Berapa jumlah kelereng semuanya? Nah, dari soal cerita tersebut, kira-kira ada yang tahu nggak ya bentuk dari penjumlahan bersusunnya seperti apa? Aku, Pak. Boleh. Yuk. Berarti 10 ditambah 3. 3-nya itu posisinya di mana? Di nolnya. Di bawah 0? Iya. Oke, tepuk tangan untuk Ica. Betul sekali, yang penulisan yang tepat adalah yang sebelah kiri, yaitu 10 ditambah 3 dengan 3-nya berada di nilai satuan. Untuk yang posisi sebelah kanan itu salah, karena seharusnya yang disebutkan lebih dahulu adalah tadi berapa? 10 kelereng. Ya. Lalu membeli lagi 3 kan? Itu Ya. harus sesuai berurutan dengan soal cerita itu sendiri. Jadi Bapak punya permainan. Bapak menggunakan Main apa, Pak? dinamakan dengan blok jeans ya anak. Dan dimana blok jeans ini terdiri dari 3 bentuk objek. Yang pertama adalah persegi. Ini blok jeans dinamakan persegi berjumlah ratusan. Dan untuk yang bentuknya panjang seperti ini bernilai puluhan. Dan untuk yang kecil-kecil seperti ini adalah satuan. Kecil banget, Pak. Iya nih, coba lihat. Kelihatan, Pak. Kan? Nah, Ya. ini jumlahnya satuan. Dan yang ini itu puluhan. Jadi yang di sini adalah kumpulan dari yang kecil ini. Berjumlah 10. Berarti kalau nah, tadi berapa? 10 ditambah 3. Kalau 10, berarti Bapak mengambil yang ini berapa? 1. Coba dipegang sama Ica. 1. Kemudian tadi ditambah lagi membeli 3. Berarti Bapak harus mengambil yang kecil berapa? 1, 2, 3. Kemudian dihitung. Punya yang Ica dengan punya Bapak. Kira-kira berapa?
lebih bisa mudah lagi mengerti mengenai tentang pertumbuhan bersusun, Bapak di sini akan memberikan lembar kerja peserta didik yang dimana nantinya akan dibuat menjadi 2 kelompok. Bapak minta kelompok baris pertama merupakan kelompok 1, kelompok baris kedua, kelompok 2. Berarti? Dan Bapak minta setiap kelompok menunjuk 1 orang temannya untuk menjadi ketua kelompok, karena nantinya akan Bapak berikan medianya dan juga lembar kerjanya. Baik, silakan untuk ketua kelompoknya dari setiap kelompok. Aku jadi ketua kelompok ya. Boleh. Oke, silakan. Makasih Bapak. Ya, ini untuk medianya sebentar ya. Ini yang kecil-kecilnya juga yang sampai ketinggalan ya. Ini kalau ini kelompok 2 ini ya. Kelompok 2. Terus ini untuk yang puluhannya ya. Untuk puluhannya ya. Oke, oke, ini yang kecil awas jatuh. Oke. Sudah. Oke. Semuanya sudah mendapatkan lembar kerjanya? Oke, baik, Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, untuk yang pertama, kalian bisa membaca seluruh perintah kerja yang ada dalam kerja tersebut. Namun, pastinya kalian tidak lupa untuk menuliskan anggota kelompoknya ya. Baik Pak. Selanjutnya kalian bisa langsung memulai dari tugas ayo tuliskan dan ayo kerjakan. Dimengerti? Mengerti, Pak. Bapak akan kasih waktu sebanyak 15 menit, kira-kira cukup? Cukup, Pak. Begitu selamat mengerjakan ya. Ya. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan ditanyakan. Pak, kenapa? Oh, ini untuk tinggal ditanyain aja sesuai dengan perintahnya. Diingat kembali tadi yang sudah dipelajari dari mulai pengertian, kata kunci, bentuk-bentuknya, dan lain-lainnya, serta tadi ada contoh ya cerita soal cerita tentang toereng yang Bapak simulasikan ke Ica. Ayo diingat kembali. Bapak soalnya susah. Susah? Di bagian mana susahnya? Semuanya. Semuanya. Coba tanya ke teman kelompoknya gimana? Gimana? Oke, karena waktu sudah habis, gimana? Semuanya sudah pada selesai? Sudah, Pak. Selanjutnya Bapak izin minta perwakilan 1 kelompok aja untuk menampilkan hasil pekerjaannya ke depan. Siapa yang mau? Kelompok Dina, Pak. Tadi dia udah selesai duluan. Kelompok Dina. Dina, gimana kelompoknya? Yang maju, Pak, katanya. Semuanya dong, kan ngerjain semuanya. Tolong Ica aja. Kelompok aku belum kelar, kamu. Tadi katanya udah. Oke, sekarang gini, kalau tidak ada yang mau menjawab, yang bisa jawab pertanyaan Bapak lebih cepat, dia berhak untuk maju. Tapi yang lama menjawabnya, dia harus maju. Berarti? Oke, kita mulai ya. 14 ditambah 2 5. Terus 9, Pak. Oh, jadi yang sesuai perjanjian di awal yang pertama Duluan, Pak. tapi dia udah duluan. Oke, ulang. Oke. Yang fair, kita fair ya. Oke, kita tambahin peraturannya ya. Jadi yang sistem cara jawabnya adalah angkat tangan terlebih dahulu, oke? Jangan ada yang menyebut
ditambah 55. Aku. Boleh Dina, tadi yang angkat terlebih dahulu adalah Dina. 90. Benar. Coba Bapak pengen lihat bagaimana penjumlahan tersusunnya. Coba bagaimana? Berapa? 35 ditambah 55 kan Pak? 5 ditambah 5 kan 10. Terus satunya disimpan di atas Pak. Terus 1 ditambah 3 4 ditambah 5 9. Jadi hasilnya 90. Oke. Tepat sekali. Kita untuk Dina. Jadi sesuai peraturan yang akan maju ke depan adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan maju ayo kelompok 1, jangan malu. Oke. Coba di sebelah sini. Perkenalkan diri ya, jangan lupa untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 bisa disimak. Bagaimana? Lanjut. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dilihatin ke mereka. Ya. Tapi kalau dari mereka saya bacanya begini. Ya, dibolak-balik aja. Iya, ntar kalau misalnya kamu presentasi tinggal dilihatin aja. Nah, di sini ada soalnya Benny memetik 10 mangga. Terus Benny memetik lagi 2 mangga. Maksudnya jadi ini mangganya Benny memetik 10 mangga. Terus dia memetik lagi 2 mangga. Jadi otomatis duanya sejajar sama 0. Jadi jumlahnya 12. Oke, soal selanjutnya. ya, nomor 2, di pagi hari ibu membeli telur di pasar 15 buah. Lalu ibu membeli lagi di warung 18 buah. Hasilnya kamu yang baca. Tadi kan ibu membeli telur 15 buah. Nah, dia tulis 15, lalu ibu membeli lagi di warung 18 buah. Kita tulis di bawah angka 15 yaitu 18. Nah, karena 5 sejajar dengan 8, kita jumlahkan 5 ditambah 8 yaitu 13. Jadi 3-nya ditaruh di sini, 1-nya ditaruh di atas. Lalu di sini kan ada 1-nya ada 2. Nah, ditambah 1 di atas jadi 3. Jadi 33. Oke, tepuk tangan. Boleh untuk tugas yang bawahnya itu ada yang kerjakan, boleh dibesok Ica. Tadi Ica udah baca soal, sekarang Ica yang jawab. Nah, di sini ada 22 ditambah 4. Karena ini nilainya puluhan, jadinya ada 2. Terus ditambah sama ini 4. 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya ada. Oh, ditambah lagi Bapak 2. Ya, jadi 1, 2. Jadi ada 26. Tepuk tangan untuk kelompok. Udah yang terakhir dah, yang terakhir gimana yang terakhir? Coba. Soal yang terakhir kan ada 13 ditambah 16. Karena ada 20-an, jadi kita taruh 2 blok minusnya 2. Jadi 20. Lalu untuk satuannya yang kecil-kecilnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi karena yang besarnya ada 2 blok pins dan yang kecilnya ada 9 blok pins, jadinya yaitu 29. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima ya pekerjaannya, boleh dipersilakan untuk dulu. Terima kasih ya kelompok 1.
Baik, gimana? Berdasarkan tadi kelompok 1 udah dipresentasikan dan kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Tidak. Semua anak Bapak sudah pada mengerti semua tentang penjumlahan bersusun? Baik. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak minta 1 orang anak Bapak untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Kira-kira siapa ya? Saya. Ica, boleh. Jadi hari ini kita belajar tentang perjumlahan. Terus juga kita belajar tentang perjumlahan pakai blok juga. Terus kita diajari caranya penyusunan tata letaknya juga. Itu Bapak. Oke, terima kasih Ica. Apakah ada lagi selain Ica? Kesimpulan dari kegiatan. Boleh, kalau Evita gimana untuk kesimpulan dari kegiatan hari ini? Gimana? Atau mungkin ada yang ingin membantu Evita? Siapa? Saya Pak. Boleh. Tadi kita belajar doktrin. Jadi ada doktrin yang satuan, puluhan, sama ratusan. Tapi buat sekarang kita belajar yang satuan sama puluhan dulu. Buat satuan yang warna hijau, yang puluhan warnanya oranye. Itu Pak. Nah, blok density itu kira-kira untuk materi apa sih hari ini kita? Perjumlahan, betul sekali. Jadi betul dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabila, Ica, bahwasanya pada pembelajaran hari ini kita sudah mensimulasikan penjumlahan bersusun dengan menggunakan block dins, yang dimana block dinsnya itu terdapat 3. Yang pertama yaitu ada ratusan, yang kedua yaitu ada puluhan, dan yang terakhir yaitu ada satuan, yang dimana memiliki nilai tempat yang berbeda. Maka kita harus menempelkannya sesuai dengan nilai tempat yang sudah tersedia. Dan juga penjumlahan bersusun itu merupakan penjumlahan yang dimana kita menjumlahkan suatu bilangan dengan cara vertikal atau ke bawah dengan memiliki kata kunci pada soal cerita, yaitu diantaranya beli lagi, memetik lagi, jumlah keseluruhan, jumlah yang dipetik, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Bapak harap pembelajaran Bapak yang telah Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran, karena di awal kita baca doa, berarti di akhir juga kita harus membaca doa. Boleh? Untuk Ica ya tadi ya? Iya Bapak. Ya duduk siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum semuanya.